JK sindir Jokowi mirip Soeharto auto diskakmat Jimli. Kemudian ya sampai sekarang waktu zaman Pak Harto juga demokrasi berjalan baik awalnya. Semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih layak dalam partai. Setelah itu jadi otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, muncullah tentang macam-macam keluarga, tentang berbagai masalah. Jadi setiap 10 tahun itu sampai sekarang memang lebih dari itu. Nah, itulah sebabnya kenapa Undang-Undang Dasar kita membolehkan presiden dan wakil presiden itu hanya boleh 2 kali. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kian mirip dengan era kepemimpinan Presiden kedua Soeharto. Ia menilai saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter. Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun memimpin masih baik, dalam artian demokrasi. Setelah itu lebih otoriter, ujar Kala dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, muncullah mulai macam-macam, berbagai masalah, kata dia lagi. Ia mengungkapkan situasi yang mirip juga terjadi di era kepemimpinan Presiden ke-1 Soekarno. Kala menceritakan, awal mula Republik berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidensial atau parlementer. Kemudian pada tahun 1950, sistem negara menggunakan konsep parlementer. Sampai pada tahun 1957, barulah demokrasi presidensial setelah kembali ke UUD 1945, ucap dia. Kala menambahkan, syarat konstitusi yang hanya memberikan jabatan presiden maksimal 2 periode diberlakukan agar tidak ada kekuasaan absolut yang akhirnya mengarahkan sistem negara menjadi otoriter. Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya 2 kali periode. Itulah 3 kali itu nggak bisa lolos karena itu konstitusi UUD, imbuh dia. Guru Besar Hukum Tata Negara atau HTN Universitas Indonesia Profesor Jimli Asyidiki menyatakan dari semua presiden RI sejak Soekarno hingga saat ini, yang paling merah darahnya itu adalah Joko Widodo alias Jokowi. Pernyataan ini disampaikan oleh Profesor Jimli ketika dimintai pandangan terkait hal-hal positif dari semua presiden yang pernah memimpin Indonesia. Dalam program Ngompol atau Ngomongin Politik yang tayang di channel YouTube jpnn.com pada Sabtu 8 Agustus. Kalau saya sih, semua presiden itu ada mirip-miripnya, ada bedanya. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi budaya politik kita ini feodal, katanya mengawali jawabannya. Mantan ketua MK itu kemudian menceritakan bahwa dahulu ketika penentuan bentuk negara sebagai republik, sebagian besar kelompok sebenarnya menginginkan bentuk kerajaan. Kalau dulu di tahun 1945 diadakan referendum, mungkin kerajaan lebih menang dari republik. Itu menggambarkan bahwa budaya politik kita ini feodal. Kerajaan bentuknya republik, kelakuannya kerajaan. Maka semua sekarang ini semua kerajaan. Partai jadi kerajaan, ini jadi kerajaan, begitu-begitu loh, tutur Profesor Jimli. Tokoh kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini kemudian melanjutkan, semua presiden RI sejak Soekarno hingga sekarang ini, yang darahnya paling merah itu adalah Jokowi, sedangkan yang lain itu agak banyak biru-birunya, ada unsur birunya. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menurutnya ada unsur birunya, B.J. Habibie sedikit-sedikit ada birunya, Bung Karno juga darah biru, dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua, yang darahnya paling merah itu Jokowi, ucap Profesor Jimli. Maka, tokoh yang kini menjabat anggota DPD RI seharusnya peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal dalam budaya politik Indonesia. Namun, hal itu menurutnya tidak terjadi.
Maka peluang untuk mengadakan transformasi perombakan budaya feodal sekarang ini momentumnya. Ternyata dia Jokowi mengalami pembiruan juga. Sekarang darahnya sudah sangat biru, gitu loh. Itu kalau you tanya saya, komentar saya secara umum begitu. Lanjut Profesor Jimli. Oleh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, era Presiden SBY ini, budaya feodal itu dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar peradaban demokrasi bangsa Indonesia ke depan. Dengan tahun 50 memang itu tidak terlalu jelas juga apakah presidensial, demokratis, republikannya, sistemnya parlementer. Nanti pada tahun setelah 50 waktu terbentuk pemerintahan yang berbentuk parlementer. Artinya setiap saat pemerintah tergantung oleh parlemen. Pemerintahan bisa jatuh bangun setiap 6 bulan ataupun 6 tahun. Sampai ke tahun 27 barulah demokrasi presidensial setelah kembali ke dasar 45 konstitusi yang Bung itu terjadi. Kemudian ya sampai sekarang waktu zaman Pak Harto juga demokrasi berjalan baik awalnya. Semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih baik martir. Setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, itu sudah tentang macam-macam, tentang keluarga, tentang berbagai masalah. Jadi sekitar 10 tahun itu sampai sekarang memang lebih dari itu. Nah, itulah sebabnya kenapa Undang-Undang Dasar kita membolehkan presiden dan wakil presiden itu hanya boleh 2 kali, tidak boleh lebih. Nah, itulah isi tentang 3 kali itu tidak bisa lolos karena itu sudah Undang-Undang Dasar. Bisa saja boleh. Itulah situasi kira-kira perkembangan dari masa ke masa negeri kita. Nah sekarang yang dibicarakan ialah pemilu pemuda dalam politik. Hampir sama lagu yang populer, Ikan Dalam Kolam. Bagaimana perkembangannya itu. Kemudian ya sampai sekarang waktu zaman Pak Harto juga demokrasi berjalan baik awalnya. Semua pemerintahan itu lebih demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih baik martir. Setelah itu lebih otoriter. Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, itu sudah tentang macam-macam, tentang keluarga, tentang berbagai masalah. Jadi sekitar 10 tahun itu sampai sekarang memang lebih dari itu. Nah, itulah sebabnya kenapa Undang-Undang Dasar kita membolehkan presiden dan wakil presiden itu hanya boleh 2 kali.